harus menemukan bangkai sebelum matahari terbenam. Apalagi ini ya, di ujung bulan suci Ramadan ini, jangan sampai terjadi sesuatu. Tapi Aki yakin bangkai pasti akan dijaga oleh Bunda Ratu. Kurang ajar sekali Mat Janggar dan Mat Datuk ini. Ternyata mereka masih ada satu titisan darah, sehingga mereka bisa menyatu kekuatan sehingga bisa membuat bangkai sedikit terdesak. Tapi Aki yakin segala sesuatunya akan dimudahkan apabila kita selalu berserah kepada yang Maha. Kamarnya kita terus ke jalan kamarnya. Mana? Oke. Agar. Wagau. Mana kemampuan? Kurang aja kau Madatu. Kenapa kamu tinggalku tiba-tiba Madatu? Sesuai dengan janjiku, aku akan datang dengan pusakaku. Aku meminta kau datang dengan membawa bangkai dan jangan. Bukan kau meninggalku tiba-tiba Madatu. Kau telah menantang untuk membawa senjata. Maka aku bawa senjata. Leceh kau. Kau menyerangku di saat aku lengah. Ternyata kau memang benar-benar sebiasa kau ingin menghabisiku Madatu. Kau selalu mendapat kebencian. Sudah Madatu. Gimana bangkai saat ini? Sudah aku bilang. Bang Rai bersama Janggar. Dia anak. Bukan itu jawaban yang kubutuhkan Madatu. Tapi kau bawa ke sini bangkai dan jangan sekalian. Mudah sekali kau memerintah. Aku bukan memerintahmu Madatu. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Tapi perilakumu tidak mencerminkan kau sebagai orang tua. Kau menyerangku secara tiba-tiba. Tapi ingat Madatu, kesombonganmu akan memakan dirimu sendiri Madatu. Gimana? Gimana Jangga? Ini yang Bang aja kau Madatu. Baik Madatu. Di sini kita satu lawan satu Madatu. Aku tidak pernah takut kematian Madatu. baik. Baik. Kalau memang Aku satria. Sama. letaklah senjatamu kalau kau memang baik. Kau pikir aku tak Ternyata kamu miliki jiwa satria juga. Baik Madatu. Kita buktikan. Tapi seandainya kau tumbang di sini Madatu, bawa bangkai dan Janggar ke sini. Sebelum kau habisi di sini. pintar sekali nyalimu. Kuat sekali nyalimu untuk menghabisi. Aku ditempa di hutan yang liar Madatu. Di tengah kepungan harimau ganas. Benar. Bukan curut-curut seperti antek-antekmu Madatu. Tapi aku berpuluh tahun hidup di rimba. Ini aku. Madatu, aku tahu kau hidup di kawah Gunung Gendit. Kau bersama pendayangan-pendayangan, penghuni, iblis-iblis. Bah! Aku tidak akan tinggal diam, Madatu. Jangan kau kira semudah itu kamu habiskan Madatu. Aku tetap menghargaimu sebagai orang tua, Madatu. Aku menghargaimu sebagai orang tua. Tapi ketika perilakumu tidak mencerminkan orang tua, aku pun bisa berlaku brutal, Madatu. Aku bisa lebih ganas dari harimau yang ada di hutan sini, Madatu. Ingat itu. Peduli apa dengan mulutmu? Aku tidak akan terpengaruh. Ingat itu. Memang iblis tidak akan pernah terpengaruh dari apapun, Madatu. Karena dia sudah merasa dirinya paling hebat dan paling benar. Dan seolah-olah di muka bumi ini dia tidak ada lagi yang bisa menundukkan. Tapi ingat Madatu, iblis hanya diciptakan untuk mengganggu umat-umat manusia. Tapi ketika umat manusia berserah kepada Yang Maha Kuasa dan meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala, aku yakin kekuatan itu akan hadir di dalam diri. Ingat itu Madatu. Sudahlah Madatu. Aku meminta kau membawa Janggar
dan banggai ke hadapanku. Dan serahkan ompong padaku. Baik. Ini ompong. Wah! Kau pikir kakiku tidak bisa menendang seperti dirimu? Hah? Baik kamu tuh. Teruskan. Teruskan. Bagaimana? Bagaimana? Jangan kau kira semudah kau membalikkan telapak tangan. Dan bagaimana dengan diriku? Apakah aku tumbang olehmu? Kancil yang cerdik di tengah hutan tidak akan mudah untuk ditangkap bagi harimau badak. Selalu itu saja yang kau ucapkan. Tidak ada kata-kata lain selain dari kesombongan. Karena aku bukan sombong, Mbak Datu. Aku menyampaikan apa adanya. Semut pun di tengah hutan sini dia akan hidup bebas. Karena dia pun bisa menghabisi gajah. Ketika gajah itu akan sombong menginjak-injak dirinya. Tahu? Tidak akan percaya dengan kata-katamu. Serah kau, Mbak Datu. Mau percaya atau tidak itu urusan. Tapi ingat, Mbak Datu, yang aku butuhkan banggai bersama Mak Jangga. Jadi jangan seolah-olah ketika Mak Jangga tidak bersamamu, aku tidak bisa menemukanmu. Aku yakin karena aku bisa berkomunikasi melalui sukmaku bahwa banggai dalam keadaan baik-baik saja. Dan ingat, Mak Datu, tobatlah sebelum hari raya Idul Fitri. Hanya itu kau ucapkan. Hanya kata tobat yang selalu kau ucapkan. Karena aku yakin pengikut-pengikutmu akan tunduk sebelum. Tidak mungkin. Kita buktikan, Mak Datu. Kita buktikan. Semua pengikutmu akan mengikuti jejak ompong. Ingat itu. Mereka akan kubunuh. Mengikuti jejak-jejak kalian. Kita buktikan, Mak Datu. Lidah siapa yang akan diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui usaha keras dan kesabaran. Mudah-mudahan doa yang kami panjatkan untuk meluruskan perilaku kalian itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu. Sombong sekali kau. Kau kira dengan kau menjaga aku tiba-tiba aku akan tewas? Tidak semudah itu, Mak Datu. Tidak semudah itu. Karena aku yakin kekuatan itu akan selalu hadir di dalam diri. Ketika aku selalu melangkah dan bertuntun untuk berbuat kebaikan. Aku bukan orang merasa paling benar, Pak Datu. Tapi aku terus belajar untuk memperbaiki diriku. Aku pun sama terlahir dari orang sepertimu. Apa yang kau lakukan? Alam bersamaku, Mak Datu. Ketika telapak tangan dan kakiku masih menapakkan di bumi, kekuatan alam itu akan selalu hadir di dalam tubuhku. Karena aku menyayangi alam ini. Kau tahu, Mak Datu, rumput, hewan lebih taat daripada manusia bersujud kepada yang maha kuasa. Apalagi orang-orang seperti dirimu, Mak Datu. Jadi, Mak Datu, segera kau bawa bangkai ke sini, atau Jangga yang akan kami habisi. Semudah itu kau ingin menghabisi anakku? Tidak ada yang tidak mungkin, Mak Datu, di muka bumi ini, Mak Datu. Ketika kita selalu berusaha, apalagi untuk berusaha di jalan kebenaran,
Aku yakin semuanya akan dimudahkan dari yang berkuasa. Ingat itu. Kau pikir kau yang saja yang punya penguasa? Aku pun punya penguasa. Tapi penguasamu yang kau agung-agungkan adalah penguasa lelembut yang ada di. Kenapa? Kenapa kau marah? Aku tahu kau ingin mencuriku. Kau ingin melancarkan serangan. Ternyata kau semakin hari semakin cerdik, Madata. Jadi kau datang ke sini bukan membawa bangga, kau membawa amarah ternyata. Mak Datuk, Aku menepati janjiku. Kau menantangku. aku menantangmu hanya untuk membawa Banggai dan Janggari ke sini. Tapi bukan membawa amarahmu, Mak Datuk. Tapi kau hadir dengan amarah di sini. Aku tahu pedayangan-pedayangan, makhluk-makhluk menyeramkan selalu membentengimu, Mak Datuk. Tapi ingat, Mak Datuk, semuanya itu hanya kutukan karena dia tidak mau berbuat kebaikan di muka bumi ini. Peduli apa? Aku tidak akan ingin mendengarkan kata-kata. Dia sangat senang, Mak Datuk, ketika mendapatkan orang-orang berjiwa sepertimu. Dia seolah-olah mencari kawan di muka bumi ini. Itu pengabdian mereka terhadapku. Kau tidak perlu membicarakan itu. Tapi perlu kusampaikan, Mak Datuk, karena itu akan merusak tatanan kehidupan. Tatanan kehidupan yang kau ajar tidak pantas diwariskan kepada anak cucu, Mak Datuk. Karena itu akan merusak peradaban di muka bumi ini. Semudah itu kau bicara. Seolah-olah kau yang paling benar. Mak Datuk, aku bukan orang paling benar, Mak Datuk. Aku sadar aku ini orang bodoh, Mak Datuk. Aku ini orang lemah. Karena aku meyakini segala kekuatan yang ada pada tubuhku itu bersumber dari Yang Maha Kuasa. Tanpa seizinnya aku bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Ingat, Mak Datuk, kita terlahir dari rahim orang suci tanpa. Kurang aja kau, Mak Datuk. Itu kau inginkan. Ketika aku berbicara, kau tidak mau mendengarkannya, Mak Datuk. Itu yang kau Karena hatimu takut tergores. Dan iblis-iblis yang ada di sekitarmu tidak akan terima ketika kau diberikan nasihat dan petuah-petuah. Itulah kesombongan sebenarnya, sejati kesombongan, Mak Datuk. Mudah sekali kau berbicara. Kalau kita sudah merasa paling benar sendiri, Mak Datuk, di muka bumi ini, Mak Datuk, itulah jiwa iblis sesungguhnya. Karena iblis dilahirkan untuk menjadi orang-orang sombong. Itu tercermin pada dirinya. Karena dia diusir dari surga. Karena Sebetulnya yang iblis itu kau. Hah? Tidak apa-apa, Man. Kalau kau mengatakan aku iblis, karena iblis tidak mau merasa dirinya dikecilkan. Tidak apa-apa kalau aku iblis, tapi ikutlah dengan perilakuku. Mudah-mudahan Untuk iblis yang apa ada di- mengikuti perilaku iblis? Kau tidak mau mengikuti. Ini baru. Cukup bagus tembakan. Jangan kau bangga dengan jantung silumanmu, Mak Datuk. Ya, aku bangga dengan kekuatan. Apa yang kau lakukan? Hop, hop, hop. Wah! 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 Hop, 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 hop. Wah! Hop, 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 hop. Bagaimana, Mak Datuk? Dan bagaimana dengan ini? Aku masih tetap kokoh berpegang. Aku pun masih kokoh. Jadi jangan sampai pertumpahan darah ini dilanjutkan, Mak Datuk. Aku tidak peduli dengan Karena aku bagaimana. tetap menganggapmu sebagai saudara, Mak Datuk. Aku menganggapmu sebagai musuh. Itulah jiwa-jiwa iblis, Mak Datuk. Iblis akan menganggap semua orang di sekitarnya musuh ketika dia tidak mau mengikuti jejaknya. Makanya iblis diturunkan ke muka bumi hanya untuk mengganggu manusia-manusia yang selalu taat kepada Yang Maha Kuasa. Teruslah berbicara. Kau tidak ubahnya seperti air dan daun talas ini, Mak Datuk. Ketika air diteteskan di daun talas ini, tidak akan pernah bisa dia menyatu. Begitulah iblis yang ada di tubuh. Dan itulah kekuatanmu. Kau tumpahkan air di situ, dia akan langsung habis. Itu kekuatanmu.
Tidak ada artinya kekuatanmu. Banyak bicara Hah? kau Madatu. Ternyata kau ikut juga Madatu. Untuk apa aku membawa senjata? Ternyata Kau tidak ketika mau- kau terdesak, setan kobe yang ada di diri menamani dirimu. Madatu, hentikan perilaku. Itu sebelum bulan Ramadan ini berakhir. Hentikan semua perilaku. Dan hentikan kau kemari. Berhentilah kau untuk menghabisi anak buahku untuk jadi pengikut kalian. Kami tidak pernah mencari pengikut Madatu, tapi kami hanya memberikan sedikit pandangan mana baik dan mana buruk. Karena perilaku mereka, apalagi terus mengikutimu, sudah berperilaku buruk di tengah masyarakat, mengikuti ajaran sesat, ilmu-ilmu sesat yang kau bangga-banggakan di kawah Gunung Kenting. Apalagi banyak sudah warga yang menemuimu ingin menjadi pengikut. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk menghentikannya Madatu. Ingat itu. Dan itu tanggung jawabku untuk menghancurkan kalian, menghalangi langkah. Baik, Madatu. Hop, 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 apa? Kau akan tewas. Ingat, kau akan tewas di sini. Cara pusaka ini yang akan menambah buku sepuluh dapat buku. Madatu, aku tidak mau terus bercampur tangan. Tapi tunjukkan, karena aku tidak membutuhkan pertempuran ini. Yang aku butuhkan, di mana keberadaan Bang Gri? Di mana keberadaan anakmu Janggar? Sudah aku bilang, carilah sendiri. Dan remu bersama Janggar. Jangan sombong, Madatu. Jangan sombong. Ingat, sebuah pusaka daripada diri hanya sebuah titipan. Ketika kau terdesak, dan ketika dia tidak bisa menyelamatkan, dia pun akan pergi, Madatu. Jadi, Tidak mungkin. hentikanlah semua Dia tindakan. tidak akan mungkin meninggalkan. Tenang aja kau, Madatu. Kau akan mati Ki Slamet. Ingat, aku tidak pernah takut kematian, Madatu. Aku tidak pernah takut kematian. Tapi kau culas, Madatu. Kau culas. Kau mengeluarkan pusaka itu. Cahaya merah yang ada di dalam pusaka itu membuat mataku sedikit kepanasan, Madatu. Madatu, seandainya itu terjadi pada orang lain, Madatu, mungkin dia sudah buta dan tewas. Apa peduliku? Apa peduliku tentang orang lain dan dirimu? Itulah kesombongan, Madatu. Kau akan mati bersentuhan dengan pusaka. Kalau kau memang jantan, Madatu,
Bertarunglah tantang dengan tangan kosong. Kalau kau ingin bertarung, Baik. aku pun akan membawa pusaka. Tentukan tempatnya di mana pertarungan itu. Biar Di mana kau inginkan? terserah kau Madatu. Terserah kau Madatu. Aku tunggu kau di hutan larangan. Tapi ingat Madatu, sebelum pertempuran itu terjadi, aku pastikan pengikut-pengikutmu Madatu satu persatu akan mengikuti jejak Ompong. Ingat itu. Kenapa kau tidak menghabisiku? Mudah sekali. Kenapa kau tidak menghabisiku? Untuk apa aku menghabisimu? Untuk apa aku menghabisimu? Karena kekuatan pusaka tersebut tidak akan bisa melawan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Aku yakin. Aku yakin sekali. Semudah itu kau bicara. Setan kober yang ada di pusaka. Bah! Hap! Bah! Hap! Bah! Ah! Hap! Bah! Hap! Bah! Bah! Lihatlah, lihatlah, lihatlah. Henti katawa sombong Madatu. Henti katawa sombong. Bagaimana? Henti katawa sombong. Aku sudah membuktikan. Ketika Yang Maha Kuasa belum mengizinkan nyawa dan ragaku berpisah, buktinya aku masih hidup Madatu. Itulah kesombongan kalian. Apa yang kau lakukan? Madatu, segera bawa kau jangkar ke sini sebelum terlambat Madatu. Dan segera bawa Ompong kemari. Secepatnya. Baik, Ompong akan kubawa ke hadapanmu, tapi tidak sebagai pengikutmu. Dia aku akan bawa ke hadapanmu Dan sebagai akan kubawa orang-orang naik yang sudah kembali bertobat. sebagai jaminannya. Sebelum Ompong kembali. Baik Madatu. Kalau memang itu maumu, aku ikuti kemauanmu. Tapi aku yakin Banggi tidak akan pernah apa-apa. Ya, aku Karena tahu. Bunda Ratu akan selalu melindunginya. Aku tahu. Tapi apa gunanya Bunda Ratu kalau dia tidak bisa keluar dari pesanggrahan? Jangan. Kita buktikan Mak Datu. Kita buktikan. Aku yakin Bunda Ratu akan membawa Banggi keluar. Dan dengan aku sendiri. yakin Janggar akan bisa menjaganya. Kita buktikan Mak Datu. Kita buktikan. Hop! 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 Bah! Bah! Hop! Oh! Hui! Ah! Oh! Baik Mak Datu. Aku penuhi janjimu. Kalau kau ingin bertarung denganku, sebelum matahari terbenam, kita tentukan tempatnya. Dan ingat, kau bawa pusaka setan kobar. Biar kita bertempur sampai nyawa berpisah dari tubuh kita. Ingat itu. Hop! 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 Bah! 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 Hop! Bah! 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 Sudah Mak. Aku pesan kepadamu. Bawa Banggi berjalan. Nanti aku akan membawa Ompong. Tapi aku pastikan
Ompong tidak akan pernah menjadi pengikutmu lagi. Dan aku pastikan Ray tidak akan keluar. Selamat. Kita buktikan ucapan siapa yang didengarkan dari Yang Maha Kuasa. Dan sebelum Ramadan ini berakhir, aku pastikan semua pengikutmu akan mengikuti jejak Ompong. Ingat itu. Pintar sekali. Nyalimu. Kuat sekali nyalimu. Aku tidak mau menghabisimu, Madatu. Aku ingin melihat bahwa kau menjadi saksi bahwa pengikut-pengikutmu akan mengikuti jejak si Ompong. Ingat itu. Tidak mungkin. Aku tidak percaya dengan semua. Kita buktikan, Madatu. Baik. Baik, kita akan buktikan setelah atau sebelum Idul Fitri ini pengikut-pengikutmu akan satu persatu meninggalkanmu. Hati-hati kameramen. Cuma kita menghadapi. Ayo kameramen, kita teruskan perjalanan. Ingat Madatu. Kalau kau tetap seperti ini, maka permusuhan ini tidak pernah selesai. Tapi ingat pesan. Aku tidak takut dengan kalian. Apalagi aku, Madatu. Aku yang menggarisbawahi. Dengan malaikat maut pun aku tidak pernah takut. Pertempuran akan terlalu terjadi. Ingat, Saya tinggal kau tentukan pertempuran itu kapan. aku tunggu di Bukit Larangan. Baik, baik. Akan kupenuhi janjimu. Siapkan semua kekuatan. Siapkan semua pedang tayanganmu. Jangan besar nyali dulu. Aku akan kusiapkan semuanya. Ingat. Tinggal kita buktikan ucapan masing-masing, Madatu. Aku tidak mungkin menjilat lulah yang sudah. Pergilah kau. Ingat. Pergilah kau susul Majangga. Beritahu bahwa pengikut-pengikut dari Majangga akan segera mengikuti jejak si Ompong. Pergilah kau. Kau pergilah. Aku tidak peduli denganmu. Ingat itu. Itu pesanku terakhir buatmu, Madatu. Baik. Aku akan menyusul saudara-saudaraku yang lain karena mereka pasti menyebar di tengah hutan sini. Ayo kameramen, kita menyusul saudara-saudara kita yang lain.